ditunjuk dari orang tua untuk regenerasi melanjutkan. Ya namanya TNI itu mesti ada anak yang melanjutkan. Jadi papi saya bilang, kamu tuh, saya dipanggil di rumah itu Doni, kamu mesti jadi KLP, kamu mesti jadi perwira tinggi di Magelang. Tapi Tuhan itu baik. Mami saya bilang begini, kamu nggak pantas jadi TNI, ya pantas jadi pendeta. Jadi mami dan papi saya itu ada bertolak belakang. Papi saya bilang, kamu harus jadi TNI. Papi saya bilang, harus jadi pendeta. Ya puji Tuhan, saya jadi pendeta. Saya Kopassus, Korps Komando Pasukan Kristus. Amin. Iya. Jadi pendeta itu ya tahun 79. Ya. Iya. Ini banyak akun juga. Di ini ada satu sepupu saya, Om Edi Bukari ya, dia pensiun TNI juga bapak saya. Terus saya tuh nakal. Jadi tapi saya jarang seperti itu. Jadi agak kagok juga tadi dari rumah Harapan Baru. Ya saya tinggal di Harapan Baru. Bekasi. Ya. Tapi saya dulu tinggalnya itu di Tarang, di Emmanuel, Cianjur. Terus Keramat yang Cijantung. Mungkin sudah pernah dengar Omi Pinter Spandring. Ya itu. Pokoknya kita ini berutang. Tapi saya jadi pendeta itu sangat lucu, orang bingung. Kalau saya jadi pendeta itu apa ya? Kalau saya mau jadi kaya, udah kaya, hidup gak ada apa-apanya. Tersartian Yakob Nangwais. Saya udah kaya. Kenapa? Bawahnya pistol, atasnya Alkitab. Kayak zaman dulu saya. Tapi saya bukan profesi ya sebagai penjahat, tapi kami itu dijulukin sama Kapolri Pak Hugeng itu gangster yang budiman. Muslimu, Muslimu. Itu tanya Ambon yang tua itu pasti tahu lah. Itu mereka itu banyak sekolahnya di luar negeri. Ya saya juga akan sedikit mensprechen Inggris, tapi ya kita namanya Indonesia, bahasa Indonesia lah. Saya nggak banyak itu. Ya, saya bukan kebetulan Ibu Rahel ya, Ibu Pendeta Rahel atau WA. Boleh adakah pendeta yang bisa berbicara? Pas. Ini bukan kebetulan. Sebenarnya saya pelayanan itu banyak. Saya di satu gereja pusat Pantekosta Indonesia. Tapi saya melayani firman ada HKBP, GPIP, AKI, Katolik juga ada, tapi pedalaman di Ambon, Sumatera, dan pedalaman. Jadi saya banyak juga pelayanan di GPDI, Sidang Firman Alam, dan gereja GPI dan sebagainya. Yang lucunya, saya lihat di tempat ini tadi nggak muat, jemaatnya nanti nggak muat. Saya datang bukan diberkati tapi memberkati. Amin. Karena saya mendampingi para pengusaha se-Indonesia, Gospel Businessman Internasional. Kemuliaan buat Tuhan. Ya, Pak Ahok itu waktu beliau belum jadi gubernur, saya ya kan Budi
Saya lihat dia, saya tadi ngomong, memang saya tuh banyak pelayan di daerah-daerah, masuk Jakarta ini pinggir Pak, saya nggak mikirin PK, saya mikirin Bapak Ibu itu bisa masuk di dalam kerajaan Allah yang Amen. karena kita ini gambar dan berupa Allah. Makanya saya bilang, kalau saya berdiri di belakang mimbar ini, banyak kami itu mengajarkan kebenaran supaya firman itu hidup, sehingga kekuatan Allah itu nyata. Strong adalah kekuatan roh itu nyata. Jadi saya masuk di sini, ada suaminya sakit hati dan pendeta dalam bla 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 bla. Saya bilang memang banyak pendeta begitu, tapi tidak semua. Kalau di Purwakarta saya tak setuju. Kalau pendeta, ya memang Alkitab genap, kita lihat banyak pemimpin rasul, nabi semua mencari kepentingan perut. Tapi tidak salah kalau kita sebagai pemimpin berbagi kepada saudara-saudara kita yang butuh. Ya, masalahnya. Makanya saya selalu sifatnya begitu. Tangan kanan berbuat, tangan kiri tidak berbuat. Haleluya. Berkat Tuhan itu nyata. Alkitab itu mengatakan yang tidak ada menjadi apa yang kita tidak pikirkan. Oh iya, saya punya anak dua. Ibu Raya kan di logo saya foto itu tuh anak saya dua, perempuan sama laki. Jadi istri saya tidak ada, tapi saya sama anak saya tadi ibu siapa yang tadinya ibu itu tadi orang dari aslinya dari mana? Jawa di Surabaya. Jadi anak saya itu selalu WA, papa ada di mana? Saya bilang papa ada di sini. Udah makan belum? Jadi saya nggak ada ATM. Dan suruh ibu pendeta ini pegang aja, cari ATM. Kalau dapat saya kasih 10 juta. ATM saya itu tadinya dipegang sama almarhum. Jadi kalau ada uang masuk sekian, saya teman bilang, Pak pendeta saya mau bantu. Oke, tapi saya nggak mau minta. Jadi sedikit penjelasan, nanti kita akan datang, kita mendapat pengajaran itu lebih abdul, dan kita jadi cuma militan. Bapak Ibu menjadi berkat, bukan diberkati saja tapi menjadi berkat. Yes, amin. Iya. Jadi saya punya ATM itu ke almarhum nggak berapa, karena saya pendeta. Pak pendeta, pengusaha dalam Tuhan. Jadi saya melayani Tuhan sambil usaha. Jadi ada sedikit usaha. Jadi saya tetap diberkati Tuhan. Berdiri belakang mimbar ini saya diberkati Tuhan. Ya, bangun tidur bisa bikin kopi sendiri berkat Tuhan. Makan, masak, cuci, semua saya bisa lakukan itu berkat Tuhan. Anak saya
Semuanya diberkati. Mereka udah punya rumah masing-masing, saya punya itu satu. Jadi Bapak Ibu doain di tempat ini biar jemaatnya beludak bisa menjadi berkat. Jemaatnya Amin. kuat di dalam Tuhan. Jadi kita menjadi berkat. Yes, amin. Orang mau bilang apa? Masa bodoh. Yang penting saya kurang setuju kalau ada pendeta dia bilang begini, pendeta itu mengambil jemaat atau mengambil domba. Dia bilang Pak, domba jemaat itu bukan miliknya pendeta. Yang milik itu adalah Kristus. Pergi jadikan seluruh bangsa murid siapa? Nah, hai Petrus, apakah kau mengasihi aku? Wah, aku lebih mengasihi kau. Gembalakanlah domba siapa? Domba. Jadi kalau ada yang datang masuk ke sini, terus dibilangin pendeta itu bodoh tanya, mungkin pengajarannya kita tidak bisa menyalahkan jemaat, kita harus menyalahkan pemimpin. Yang jadi panutan itu pemimpin. Boleh tanya, nanti saya kasih alamat Ibu Gembala ini, boleh datang ke Geraha Mitra Pasukan Ketiga, kenal Pak Pendeta Yohanes. Kasih orang yang beliau gak banyak bicara, tapi banyak kerja. Saya kerja melayani Tuhan, pasti ada upahnya. Iya. Saya nggak takut. Doain. Amin. Saya mau bangun rumah singgah di Karawang. Saya ada lahan 3.000 meter persegi. Di lahan sama Bapak buka gedung pertemuan. Itu kami punya program buat, kami tidak mau bicara mengenai kauman sinyal, itu saya protes keras. Umat Tuhan yang perlu diperhatikan. Saya kurang setuju ya kalau jemaat itu dimanfaatkan. Kalau jemaat mereka mengambil bagian untuk partisipasi, silakan. Makanya lebih berkat memberi daripada beri. Tapi pemimpin punya aturan. Saya sebagai pemimpin, saya tidak akan kelaparan. Saya tidak akan menjadi gelandangan. Iya, banyak pendeta dari daerah, ya daerah gereja baptis, gereja Pasundan, gereja, carinya pendeta Yohanes. Mau kasih proposal, saya bilang tidak bisa. Survei dulu. Jadi saya pergi ke daerah, saya survei, saya lihat, oh iya. Baru saya bawa pengusaha yang ada di Jawa Tengah. Saya bawa pengusaha, dia datang 2 kali, 3 kali. Apalagi ya dikasih gerejanya, pendetanya numpang atau kontrak. Saya datang, saya bawa, teman saya tanya, pengusaha, Pak Pendeta, dia ngobrol sama pendetanya, ini gedung atau logo ini milik gereja, bukan kontrak. Oh kontrak, kenapa nggak dibeli? Biasa pengusaha kan begitu kan. Oh kami mau beli, cuma keuangan kami lagi kumpul sendiri-sendiri. Nah begitu itu dia pulang sama saya, dia tanya, Pak Yul, tolong tanya uangnya berapa.
uangnya ada segini, saya tanya penjaga uangnya segini, saya lapor uangnya segini, udah bayar aja, enak kan? Enak. Udah itu gerejanya dibeli, rukonya dibeli, pendetanya mau kasih saya uang fee, tahu fee? Kalau nanti minggu depan saya mau melayani gereja itu, terus dia bilang, Pak, ini ada berkat Tuhan. Saya bilang, apa ini? Fee. Jangan. Saya tidak mau menerima. Misalnya saya dikasih 2.500.000, saya hari itu dapatnya 2.500.000. Tapi kalau saya tolak itu, saya kembalikan untuk kebutuhan gereja, saya dapatnya lebih dari 2. Amin. Sangat banyak buktinya. Saya pernah dikasih uang 1.500.000. Saya suruh teman coba buka dia. Dia 1.500.000. Kecuali kalau gerejanya gede, bentuknya gede, pengusaha semua, nggak masalah. Tapi kalau gereja-gereja gede, aduh. Jadi Bapak Ibu doakan, saya udah komitmen sama Ibu Gembala, jadi saya bantu. Yeay. Doakan juga nanti saya bisa bawa kebesaran. Kita bukan mau mencuri, mau mengambil domba orang, tapi nanti pengajarannya beda, mereka bisa merasakan, maka mereka diberkati Tuhan. Makanya tadi saya udah bicara, Sabtu itu ada enggak? Jadi Sabtu kita bikin, Minggu juga kita bikin. Doakan ya. Jadi firman Tuhan itu diambil dari Filipi 3. Kita bicara mengenai Filipi 3 ayat pertama ya, sampai ayat ke-10, kebenaran yang sejati. Iya, prinsipnya kebenaran yang sejati. Jadi kita belajar kebenaran yang sejati. Sekarang itu sudah banyak pengajaran yang menyimpang. Ya, sudah banyak pendeta, antara pendeta. Tadi saya dengar ibu. Saya dulu tukang ribut. Sampai Polda Metro Jaya saya bakar. Tahun 77 Polda Metro Jaya saya bakar. Sama pernah dengar nama Donald Simau, Odon. Ya. Jadi tengok orang ribut, pendeta yang ribut lah, malu. Sudah kebanyakan argumentasi tentang ini. Jadi kita mau belajar kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu yang mentaati firman Tuhan, mengikuti ajaran Kristus. Ya, tolong baca Ayat berapa, Pak? ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kebenaran yang sejati. Filipi 3 ayat pertama. Menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidakkah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Sedang pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus,
Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan ayat berapa, Pak? 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10 terakhir. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Amin. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu di dalam apa yang Tuhan firmankan. Jadi firman ini mengajarkan kita. Jadi saudara lihat, ini apa yang firman Tuhan katakan. Jadi Paulus ini mengajarkan kepada jemaat di Filipi kebenaran yang sejati. Amin. Jadi kita tidak bergantung dengan apa yang dikatakan daripada firman yang sudah usang, sudah lama. Itu kita mengakui, kita hargai, kita hormati. Makanya kalau kita lihat dari firman Tuhan, Paulus itu pengajar daripada Taurat. Dia Farisi, orang Ibrani dan sebagainya. Kalau kita dibaca. Makanya dia bilang, kalau hukum Taurat itu aku tidak cacat, tapi dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Makanya dia mengatakan, segala sesuatu yang aku miliki yang dulu itu sebagai sampah karena kasih karunia Kristus, anugerah. Kita ini menikmati kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman, apapun yang engkau ucapkan, maka terjadilah. Makanya kita lihat daripada firman Tuhan ini, aku tahu kuasa Tuhan, aku mengerti kasih karunia Tuhan. Nah, pentingnya di dalam kehidupan orang percaya di dalam Kristus itu tidak akan sia-sia. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 1. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Makanya saudara, kalau firman itu ada di dalam kehidupan kita, kita harus katakan, kita harus ucapkan, saya percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin. Yang tidak ada menjadi ada. Saya terus terang, waktu saya keluar, ya, saya namanya nakal. Ya, begitu saya bertobat, papi saya bilang, kamu mau kemana? Nah, jadi waktu saya belum brutal, saya itu STM tamat, saya ke Magelang. Sudah di Magelang, saya masuk, ada kakak kelas, wah dia terpantang petetek, wah saya fight. Akhirnya saya dikasih kembali, tidak jadi. Tapi kalau saya jadi, bikin saya dirantau. Tapi Tuhan itu baik, sesuai dengan nama saya. Kamu pasti jadi pendeta. Amin. Nah, saya jadi hamba Tuhan. Saya belajar karena firman Tuhan berkata, belajarlah kepada Kristus. Firman Tuhan mengatakan, belajarlah kepada Tuhan lemah lembut dan rendah hati.
Saya tidak banyak ngomong, memang saya dari dulu, dari kecil dan besar itu tidak pernah banyak ngomong. Yang saya pikirkan kerjaan, belajar, kerjaan. Sampai saya jadi hamba Tuhan, ya ada beberapa gereja Yakub waktu dia masih di Kuitang, Peruvesi, Simon, dia bilang saya banyak pelayan Adiman itu Yohana Simsa, Presman sama baru, jadi wah mereka senang karena saya banyak kesaksian hidup, orang bilang bisa dia jadi pendeta. Saya mau tanya, kalau Elia kan diangkat, Enok diangkat, siapa lagi? Hah? Itu ada satu. Elia. Ada siapa? Filipi 7 itu Melkisedek, tapi dia itu Kristus. Satu lagi yang di sebelah kanan Yesus, hari ini engkau bersamaku di siapa itu? Simon Kirenes. Seorang penjahat di sebelah kanan. Hari ini engkau bersamaku di dia diangkat langsung itu. Hari ini Yesus bilang hari ini engkau bersamaku di saya baca ayat itu dahsyat juga. Mau nggak Bapak Ibu? Tuhan bilang malam hari ini kau bersamaku di Firdaus. Kenapa tadi dibilangnya? Paulus tidak memikiri soal hal lahiriah. Dia berpikir kepada apa yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Makanya Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Saya melayani Tuhan, bersaksi kemana-mana ini, nggak pernah pakai ongkos, pakai bantuan, kerja. Karena saya orangnya bisa perbaiki motor, mobil, renovasi rumah, kontraktor. Samping itu ada masalah teman-teman di pengusaha itu kan ada utang piutang. Bagaimana Pak Jo? Saya bukannya John K. Hercules. Saya nggak utang piutangnya gimana? Gini oke. Ya, alhamdulillah banyak orang Kristen juga. Kalau soal bohong itu orang Kristen banyak. Pelayanan penjara juga. Jadi kalau dia Katolik, musuhnya juga Katolik. Jadi kalau ngobrol, saya tidak dengan kekerasan, dengan apa yang firman Tuhan. Akhirnya dia bayar. Saya bilang, Pak Yohanes, saya nggak bisa bayar sekaligus, cicil boleh, saya bilang. Ya orang, kalau saya debt collector, saya bukan debt collector karena teman di pengusaha itu kan, tapi saya ternatif mau traktor, urusin traktor. Saya nggak pernah minta, Pak nanti hasil dari itu uangnya berapa, enggak. Karena saya percaya apa yang firman Tuhan katakan. Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Air bisa menjadi anggur, mata yang buta bisa melihat, orang yang timpang bisa berjalan. 5 kedok roti, 2 ekor ikan untuk ribuan manusia. Itu tergantung dari iman. Makanya Paulus mengatakan semua yang aku miliki adalah sampah, kepintaran, kemampuan, kehebatan, semuanya dia buang. Tapi Kristus Yesus yang ada dalam hidup. Saya begitu aja.
Saya kadang-kadang naik, ini tadi naik kereta, saya takut ya anak mantu di antar di stasiun, dia pulang, saya naik kereta, saya WA sama ponakan saya, tolong Reni, Om Joni, ya kirim, saya mau kemana-mana, kalau memang keponakan, oh iya siap. Kita kepala, bukan ekor. Mata kita hanya tertuju kepada Kristus yang memimpin iman kita, sehingga kesempurnaan itu nyata. Saudara, percayalah apa yang firman Tuhan katakan, kita lakukan seperti apa yang Yesus katakan. Tadinya saya mau ajak teman saya, dia habis ibadah, dia masuk jam 7, dia selesai jam 10. Dia gerejanya di sini Katolik, karena dia suka sharing. Ya, kalau malam itu saya satu malam itu 2 kali sharing. Sampai jam 1, jam 2, jam 3 baru tidur. Sharing firman. Ada jemaahnya Gilbert, ada jemaahnya Pariaji. Mereka keluh kesahnya, mereka sakit hati, mereka sudah sampai mereka bilang, aduh Pak Pendeta, ayo saya ini bagaimana Pak, waktu saya diberkati. Ya, wah Bapak Gembala saya menghargai, menghormati. Sampai saya kalau turun dari mobil itu, tangan saya dicium. Sekarang saya prok. Dia bilang ya, karena mengandalkan manusia. Kita bukan tidak boleh bersama saudara-saudara kita seiman, saling kerjasama, saling membantu, saling mendukung. Jadi saya belajar firman Tuhan. Kalau burung di udara dia pelihara, apalagi saudara dan saya. Saudara adalah gambar dan rupa Allah. Saudara biji mata Allah. Tidak akan kekurangan apapun. Karena saya percaya. Wah, hidup itu begitu. Tapi saudara, kalau saudara di atas, makanya sekarang banyakkan yang dari di atas. Kalau kita di atas, kita banyaklah melihat yang ke bawah. Semakin tinggi kita, semakin kita lihat ke bawah. Karena kita punya hati belas kasihan. Saya bilang, doakan. Saya tadi dengar namanya baru pertama kali. Aku baru pertama kali udah ibadah sih. Merintis, Bang. Lihat aja nanti kegerakan daripada kuasa Allah itu akan dinyatakan. Amin. Saya tidak berani, tapi saya percaya. Besok saya bicara di gereja Akai Kristen Buddha Indonesia. Mereka udah bilang nanti amplopnya bilang, saya bilang sama majelisnya tidak perlu. Bukan saya menolak berkat. Kalau saya kerja, saya memuliakan, meninggikan Bapa saya, memuji, memuliakan, mengagungkan nama di atas segala nama, Yesus. Berkat Tuhan tercurah. Amin. Nama Yesus. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang sanggup menyalakan segala perkara. Hanya nama Yesus. Yes. Berteriak siang dan malam. Dan waktu Tuhan itu indah. Banyak orang bilang nanti kita kalau sekarang aja bagian drum. Pak Marungan nanti kita doa ya tuh ya. Nanti bawahnya tuh dia pengajaran. Jadi bisa penuh.
ngasih penuh. Berapa? Pak Yo, ngomong dong. Kalau perlu apa bilang. Saya nggak banyak ngomong. Tapi kalau dia bilang, Pak Yo, aku mau kasih berkat. Nomor aja. Kalau dia nyuruh saya ngomong, Pak Yo, aku datang ke kantor. Kita ngobrol-ngobrol. Keperluan apa yang Pak Yo? Saya tuh agak risih. Karena apa? Sorry ya, saya suka menangis. Dia bawa korban, ini airnya disobek, gerejanya nggak kelihatan, uangnya kan. Jadi saya datang itu tak pernah itu, tapi sekali Tuhan menyatakan kasihnya dan kuasanya, berkatnya itu, aduh saudara nggak bisa tahan, karena ada hati belas kasihan, saudara bisa memberkati orang lain. Amin. Nah, orang banyak datang berbondong-bondong mencari apa? Mencari nama Yesus, bukan mencari. Betul, saya yakin apa yang saya kadang-kadang pikir gini ya, terus terang aja. Yesus itu bilang, beri mereka makan. Kasih firman itu 98 tiap satu hari itu 300 bungkus saya kasih makan. Tidak tahu uangnya dari mana. Iya, karena kalau bukan Tuhan. Ya, saya diundang sama Ibu Tugala di dalam hati dan pikiran saya berbuat dengan biarlah jiwa-jiwa datang berbondong-bondong memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Supaya saudara bisa menjadi berkat. Saya selalu yakin. Kalau Tuhan bisa berbuat di timur. Saya belum pernah masuk Papua. Kalau Maluku saya sudah masuk. Ya, banyak pelayan. Orang bilang mereka Yohanes itu gerejanya tak tahu di mana. Orang kadang-kadang BKSS, gereja sana sini. Karena saya suka baca bicara di sidang Hebat Allah di daerah yang tadinya karena sudah menikah, jemaahnya sudah diberkati Tuhan. Kadang-kadang muda, kadang-kadang Pak menikah. Ada aja. Saya nggak tahu apa yang saya tidak pikirkan, apa yang saya tidak rencanakan, apa yang Tuhan siapkan, memberi yang sesuatu yang terbaik. Aduh, saya bilang, Bapak saya itu luar biasa, berkatnya melimpah, kesehatan, kekuatan. Saya udah umur 78, baru 78. Tapi kalau diajak lari oke. Iya. Saya banyak kerja di rumah, saya nggak bisa orangnya diem. Ya, saya ada rumah, saya banyak tempat di rumah. Kalau begini saya kerja. Karena mata saya kurang ini, tapi masih bisa lihat. Jadi saya kerja sendiri, hotel sendiri, nyuci sendiri, masak juga sendiri. Oh, itu tahu. Wabun beri nunggu asik. Kalau 80 itu kurang. Panggang. Kalau Jawa itu saya gitu deh. Masakan Manado gitu. Kalau asik itu banyak kan Sumatera Utara. Saya ronde, apalagi rujak dan sebagainya. Karena saya banyak belajar. Nakal tapi mau belajar. Jadi kalau di rumah itu papa aja yang masak. Wah, kalau saya disuruh kerja masak ya saya masak. Jadi itu Ada yang masak. jadi berkat.